Bab 163. Tugas kecil dari istri. Keesokan harinya, itu adalah hari Sabtu, Aurora Bliss tidak beristirahat dan pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur seperti biasa. Kenzie Harimurti hanyalah karyawan tingkat rendah di departemen penjualan. Tentu saja, tidak ada tekanan kerja seperti itu, jadi dia terlalu malas untuk menemani istrinya bekerja di perusahaan. Ketika dia hendak pergi, Aurora Bliss teringat sesuatu, berbalik dan mengatakan kepadanya, "Ngomong-ngomong, di tempat Hannah Blair, kamu dapat mengunjunginya untukku hari ini. Dia telah bekerja di klub seni dan sastra untuk sementara waktu, dan saya sepupunya, tidak pantas untuk mengabaikannya sepanjang waktu. Pergi belikan 2 pasang pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya, lalu temani dia makan untuk menghibur hidupnya," kata Aurora Bliss, dan mengeluarkan dompet, mengambil 2.000 dan memberikannya kepada Kenzie Harimurti untuk dibelanjakan. Kenzie Harimurti tidak mengatakan apa-apa, mengambil uang itu, dan kemudian Aurora Bliss mengendarai sepeda listrik putihnya untuk pergi bekerja. Di pagi hari, Kenzie Harimurti berjalan-jalan di supermarket, membeli beberapa buah dan sejenisnya, dan kemudian menelepon Hannah Blair. Ketika dia mengetahui bahwa sepupu iparnya akan datang menemuinya di asrama, Hannah Blair sangat gembira dan berkata dengan manis di telepon, ayo, aku sedang berlatih sandiwara panggung ayah dan anak baru-baru ini. Kamu di sini. Setelah itu, kamu akan menjadi ayah, aku akan menjadi anak perempuan, dan kita berdua akan memainkan pertunjukan ayah dan anak perempuan." Sepupu iparnya mengatakan ini di telepon, membuat wajah Kenzie Harimurti gelap. Sepupu ini benar-benar tidak berubah, terlahir sebagai penjahat kecil. Setelah panggilan telepon dengan Hannah Blair, Kenzie Harimurti menelpon manajer klub yang, mengingat bahwa klub sastra dan seni Mediclassic adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh grup Mediclassic PAM, untuk memberinya nafas. Di telepon, manajer yang sangat gembira sehingga dia berkata, "Ketua Kenzie yang terhormat, Anda dipersilakan untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke klub untuk bimbingan dan inspeksi. Kami pasti akan." Tidak perlu. Melihat manajer yang begitu serius, Kenzie Harimurti dengan cepat memotongnya dan berkata, "Saya tidak perlu persiapan apapun dari Anda. Saya hanya akan menemui sepupu saya, jadi saya tidak perlu terlalu formal. Lagi pula, Sabtu ini, tak ada yang harus kamu lakukan. Beristirahatlah ketika kamu ingin istirahat, tidak perlu pergi di sekitarku." Orang-orang seperti Kenzie Harimurti bukanlah tipe orang yang menonjol, dan mereka tidak perlu membuat banyak kemegahan. Mendengar apa yang dikatakan Kenzie Harimurti, manajer yang tidak lagi bersikeras, tetapi hanya mengatakan bahwa dia akan mengundangnya makan. Sebelum pukul 11 pagi, Kenzie Harimurti datang ke klub seni dan sastra Mediclassic, mendaftar di gerbang, dan berjalan ke asrama wanita tempat Hannah Blair berada. Dia tidak tahu ada apa, tapi dia menemukan bahwa pada hari Sabtu, lantai bawah asrama wanita hampir penuh dengan mobil, dan semuanya adalah mobil mewah seperti Mercedes-Benz dan BMW. Sastra dan klub seni Mediclassic PAM dapat digambarkan sebagai tempat para keindahan. Sebagian besar aktris yang bekerja di sini adalah wanita lajang dengan kecantikan, tubuh lembut dan berbakat. Dan tempat dengan banyak wanita cantik berjalan kaki, hanya membawa hadiah biasa dan tempat dengan banyak wanita cantik secara alami akan menarik banyak tiran lokal. Fitur wajah Kenzie Harimurti sangat tampan, tetapi pakaian yang dia kenakan rata-rata, dan dia datang dengan berjalan kaki, hanya membawa hadiah biasa seperti buah-buahan. Dibandingkan dengan tuan muda kaya yang mengenakan setelan merek terkenal dan memegang bunga di lengan mereka, Kenzie tampaknya terlalu biasa, seperti akar rumput dari kelas bawah. Pria dan wanita dengan temperamen yang mempesona itu memandangnya seolah-olah mereka melihat sesuatu yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka menunjukkan tatapan yang sedikit mengejek. Kenzie Harimurti tidak peduli dengan hal-hal ini, dia masih membawa buah dan berjalan ke lantai 3 dengan tergesa-gesa. Di asrama 307, Hannah Blair sedang mengobrol dengan teman sekamar wanitanya, Nahda Leah.
Nahda Leah dulunya adalah penari utama sebuah bar dan merupakan gadis seksi yang sangat mempesona. Mereka berdua juga ditemani oleh seorang pemuda berwajah putih tinggi dan percaya diri yang tampak ramah, berpakaian mewah, dan sangat banyak bicara. Ia berinisiatif untuk berbicara dengan Hana Blair dan bertanya tentang Kenzie Harimurti. Hana, apa yang dilakukan Kenzie Harimurti yang ingin bertemu denganmu ini? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia dulu mendirikan kios, dan sekarang saya bekerja di perusahaan sepupu saya. Hana Blair mengatakan apa yang dia miliki, dengan tatapan tak berperasaan, sambil menggambar alisnya di cermin kecil, mencoba berdandan lebih dewasa. Pemuda berwajah putih itu tersenyum, aneh sekali, sepupu iparmu itu sangat tidak berguna, kenapa sepupu CEO wanitamu tidak menceraikannya? Siapa bilang tidak ada masalah, sudah 2 atau 3 tahun. Tapi, sepertinya sudah sedikit tenang baru-baru ini. Tapi kurasa sepupuku pasti akan menceraikannya, karena mereka tidak pernah tidur bersama, sepupu iparku selalu tidur di ranjang kecil. Omong-omong, Hana Blair berkata lagi meletakkan cermin dan mulai merasa kasihan dan tidak adil terhadap sepupu iparnya. Saya pikir hati nurani sepupu Anda cukup baik. Seorang presiden wanita memiliki suami yang begitu buruk. Jika itu saya akan mengusirnya sejak lama. Bagus sepupu Anda masih mendukungnya. Teman sekamar wanita, Nahda Leah, melipat kakinya dengan anggun, melihat ke cermin dan mengoleskan lipstik sembarangan. Saat mereka mengobrol, Kenzie Harimurti datang ke pintu dengan buah, dan sambil tersenyum, mengetuk pintu yang terbuka. Hehe, sepupu ipar, mengapa kamu tiba sangat terlambat? Hana Blair melompat kegirangan ketika dia melihat Kenzie Harimurti datang. Dia berlari dan menariknya dan mengatakan itu, mengobrol, dan bertanya tentang riasannya sendiri dengan feminitas seperti burung pipit bunga yang bahagia. Pria muda berwajah putih itu melihat dengan jelas ke arah Kenzie Harimurti yang masuk. Dia mengenakan pakaian biasa, seolah-olah dia menjual barang di sebuah tempat, dan bahkan memakai sepasang sepatu murah. Dia tidak bisa menahan diri tertawa dalam hatinya. Sepupu ipar ini benar-benar sampah dan dapat dianggap sebagai pejuang di antara bahan limbah. Dan teman sekamar wanita seksi, Nahda Leah, melihat bahwa Kenzie Harimurti tampan dan cukup maskulin, dan dia sedikit tertarik padanya pada awalnya. Tetapi melihat pakaian Kenzie Harimurti benar-benar tidak baik, dan bahkan hadiah yang dia tawarkan hanyalah apel dan pisang murah, dia melengkungkan bibirnya dengan kecewa, tidak menunjukkan minat sama sekali padanya. Sepupu ipar, izinkan saya memperkenalkan Anda. Teman sekamar saya, Nahda Leah, kecantikan nomor 1 klub. Ini adalah kandidat pria yang telah lama dia berjuang, Juna Maher. Hana Blair memperkenalkan, Kenzie Harimurti segera memahami hubungan mereka. Diperkirakan ada beberapa pria yang mengejar Nahda Leah. Juna Maher ini harus menjadi salah satu pelamar utama Nahda Leah. Hehe, Kenzie Harimurti, aku sudah lama mengagumi namamu. Hana Blair juga baru saja memperkenalkan pekerjaanmu, saudaraku, aku harus mengatakan, kamu benar-benar berbakat dalam membuat kompromi di depan istrimu. Juna Maher bangkit sambil tersenyum, ekspresinya cukup elegan. Ini sedikit selera tingkat tinggi, seperti kelas atas, yang bertemu dengan orang-orang kelas bawah dan membuat lelucon. Bab 164. Pecundang yang sok vs si cantik yang mengerikan. Kenzie Harimurti tidak mengambil hati sapaan bercanda Juna Maher. Meskipun Juna Maher memiliki rasa superioritas yang kuat, dia tampaknya lebih unggul di depan Kenzie Harimurti, tetapi ada terlalu banyak orang seperti itu di dunia ini tidak mungkin dibandingkan dengannya. Setelah duduk di asrama sebentar, mengenal satu sama lain dengan baik, Kenzie Harimurti memperkirakan masih terlalu dini untuk makan, jadi dia ingin membawa Hana Blair ke jalan dan membelikannya 2 pakaian sesuai dengan apa yang dijelaskan istrinya ketika dia pergi. Hana Blair sangat senang sepupu iparnya ingin membelikannya gaun yang indah, yang tidak bisa dia minta. Kebetulan Nahda Leah juga ingin keluar dan memilih pakaian, jadi beberapa orang keluar bersama dan berbelanja di jalan.
Kamu tidak harus berjalan, ambil mobilku. Faktanya, di luar adalah jalan yang ramai, dan tidak perlu naik mobil sama sekali, tetapi Juna Maher ingin pamer mobil dan Audi Q5 berbunyi 2 kali. Bagaimana mobil saya? Saya baru saja menggantinya beberapa hari yang lalu. Versi teratas Q5 harganya lebih dari 500.000. Ketika Juna Maher mengatakan ini, dia memandang Kenzie Harimurti dan Hannah Blair sambil tersenyum. Mereka melihat ekspresi iri pada wajah mereka. Hannah Blair tidak memiliki ekspresi sama sekali. Dia hanya seorang gadis berusia 18 tahun, dia tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti mobil. Sepanjang hari, dia hanya berpikir tentang bagaimana bersenang-senang dan bagaimana pamer di ruang siaran live untuk menarik lebih banyak penggemar pria. Adapun Kenzie Harimurti, dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, mobil yang bagus. Haha. Juna Maher merasa sangat senang di wajahnya, dan menepuk lengan Kenzie Harimurti sambil tersenyum, bahkan sikapnya terhadapnya tampak lebih antusias. Nahda Leah juga berpikir bahwa dia memiliki banyak wajah, meskipun Juna Maher bukan pacarnya, tetapi Juna Maher membeli Audi untuk mengejarnya, tentu saja, dia sangat bangga. Mereka berempat masuk ke mobil dan berjalan keluar dari gerbang asrama. Sebelum mereka bisa pergi jauh, Nahda Leah buru-buru menunjuk ke sisi jalan dan berkata, "Berhenti, berhenti di sini. Toko pakaian ini baru saja dibuka baru-baru ini." Kiki Herdian dari asrama 403 membeli 2 set pakaian di sini. Mereka semua merasa sangat temperamental dan memamerkan sosok mereka. Toko yang baik. Juna Maher memarkir mobil di sisi jalan tanpa berpikir. Hannah Blair menyodok punggungnya, "Kalau begitu kami tidak akan menemanimu. Pakaian di toko ini sangat mahal. Sepupu iparku akan membelikanku pakaian, aku tidak bisa membunuhnya." Juna Maher tertawa setelah mendengar ini. "Tidak masalah. Aku tahu sepupu iparmu tidak baik secara finansial, jadi kita tidak perlu dia membayar tagihan. Kamu dan Nahda Leah adalah teman sekamar, yang berarti adalah teman baik Juna Maher. Aku ingin mengatakan, 2 wanita cantik memilih, aku akan membayar semua pakaiannya." Mendengar ini, Kenzie Harimurti tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Juna Maher, kamu tidak perlu menghabiskan uangmu, sebenarnya aku. Jangan sungkan padaku." Juna Maher melambaikan tangannya dan tersenyum lalu memotong dia, "Saudara Kenzie, jika kondisi Anda tidak baik, Anda tidak perlu sangat khawatir. Saudaraku, aku baik-baik saja, jadi aku tidak butuh uang sama sekali. Ini hanya membeli pakaian untuk si cantik. Serahkan saja padaku untuk membayar tagihan." Kenzie Harimurti hanya ingin untuk berbicara, tetapi Hannah Blair tersenyum jahat, mengambil langkah di depannya, dan berbicara dengan lembut. "Kakak Juna Maher, kamu benar-benar jantan. Karena kamu berkata begitu, maka aku tidak sungkan. Ketika aku memilih pakaian, aku tidak akan memilih terlalu mahal." Juna Maher menepuk dadanya dan berkata terus terang. "Jangan khawatir, saudaraku, tidak perlu sungkan, itu hanya sedikit uang." "Haha, saudara Juna Maher hebat. Aku berjanji padamu, aku berjanji untuk membantumu berbicara, dan meminta Nahda Leah untuk segera menjadi pacarmu." Hannah Blair tersenyum bahagia, seperti rubah kecil yang sombong. Nahda Leah juga sangat bangga dengan kemurahan hati Juna Maher. Meskipun Juna Maher belum menjadi pacarnya, tetapi memiliki pria kaya yang mengejarnya, dan bahkan untuk teman sekamarnya, pria itu rela mengeluarkan uang, tentu saja itu akan membuatnya merasa bangga. Karena Juna Maher berkata begitu, "Ayo pergi." Melihat Kenzie Harimurti masih ragu-ragu, Hannah Blair menariknya. Nahda Leah bermain dengan matanya, "Ya, Kenzie Harimurti, benar-benar tidak perlu bersikap sungkan kepada kami. Kami semua tahu kondisi Anda, jangan malu, ikut saja bersama kami." Kenzie Harimurti diperlakukan sebagai orang tanpa uang, dan memberinya simpati dan belas kasihan. "Ayo pergi, apa yang masih kamu lakukan di situ?"
Sudah disepakati bahwa aku akan membayar tagihan dan tidak ingin kamu mengeluarkan uang, jadi apa yang kamu khawatirkan? Juna Maher berkata terlalu malas dan menyeret Kenzi Harimurti keluar dari mobil. Karena takdir, saudara akan memperlakukanmu sebagai saudara. Akan baik bagimu untuk lebih sering bergaul dengan kami di masa depan. Juna Maher tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan ke toko dengan kepala ditinggi, dengan ekspresi bangga, seolah-olah dia adalah Bill Gates, orang terkaya. Selain mendesah pada dirinya sendiri, Kenzi Harimurti benar-benar tidak punya ekspresi lain. Ada terlalu banyak orang yang berpura-pura di dunia ini. Pelayan, pelayan. Begitu Juna Maher memasuki toko, dia berteriak keras, seolah takut pelayan itu tidak akan tahu bahwa pelanggan besar datang. Beberapa pelayan tersenyum manis dan menawarkan layanan dengan antusias. Ada pelanggan wanita di toko. Setelah melihat Kenzi Harimurti, dia merasa akrab, jadi dia buru-buru berjalan ke sudut dan diam-diam membuat panggilan dengan ponselnya. Kenzi Harimurti tidak terlalu memperhatikannya, karena saat ini, Hannah Blair sedang menanyainya, memintanya untuk melihat gaun cantik mana yang lebih cocok untuknya. Toko pakaian yang baru dibuka ini memiliki papan nama gaya asing, yang jelas merupakan jenis toko pakaian wanita yang mengumpulkan beberapa merek mewah. Hannah Blair dan Nada Leah melihat tas-tas indah dan pakaian kelas atas yang trendy, dan kedua wanita cantik itu semua bersemangat ingin ini dan itu. Hannah Blair tidak ragu-ragu, dia memilih yang mahal, dia memilih beberapa gaun indah berturut-turut, dan akhirnya mengambil tas cantik dari konter. Dan Nada Leah, seorang penari utama yang pernah berada di bar, tidak berhati lembut. Juna Maher ingin mengejarnya, tentu saja dia harus mengeluarkan uang untuk menjadi terlihat baik. Jadi Nada Leah juga memilih beberapa set pakaian mewah wanita, membawa tas dan berjalan ke konter. Tuan ini, total 800.000, angka yang sangat beruntung. Pelayan itu tersenyum antusias dan menyerahkan tagihan kepada Juna Maher. Kepala Juna Maher tiba-tiba berdengung, hampir jatuh. Mengapa begitu mahal? Pakaian merek apa ini? Bagaimana bisa harganya 800.000 untuk beberapa set saja? Dia tidak bisa membaca bahasa asing, dan dia tidak tahu apa papan nama toko itu. Dia berpikir bahwa dua wanita akan membeli beberapa pakaian yang bisa dia bayar, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa harga yang diminta adalah 800.000. Ini jauh lebih mahal dari Audi Q5-nya. Kali ini, merasakan teror dari dua wanita cantik Hannah Blair dan Nada Leah, dia merasa sangat kesakitan.